2009 keren ya. Masuk mobil ada lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PPh orang pribadi. Yang terhormat dosen pembimbing Pak Dr. Wilmi Eka Putra. Oke, agenda pada video kali ini yaitu tentang subjek pajak orang pribadi, PPh orang pribadi, objek pajak PPh orang pribadi, norma perhitungan pajak PPh orang pribadi, pembukuan pajak PPh orang pribadi, dan yang terakhir tarif pajak PPh orang pribadi. Apa itu PPh orang pribadi? Jadi, pajak penghasilan pribadi umumnya dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi atau PPh-UP. PPh-UP adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang lebih diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Untuk mengetahui lebih lanjut PPh orang pribadi, maka saya akan menjelaskan dalam makalah ini. Subjek pajak PPh orang pribadi. A. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang B, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Masih sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya, objek PPh orang pribadi. Jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, berikut ini adalah jenis-jenis objek PPh orang pribadi. Yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, yang kedua ada penghasilan dari modal, dan yang ketiga penghasilan lain-lain. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Dalam pasal 4 ayat 2 ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, diantaranya penghasilan berupa bunga deposito dan bunga lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu ada penghasilan berupa hadiah undian. Ada lagi penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Lalu ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP. Lalu ada objek pajak yang dikecualikan sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Objek pajak penghasilan orang pribadi yang dikecualikan dari PPh orang pribadi diantaranya bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dan beasiswa.
Selanjutnya kita masuk kepada norma atau mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. Pada dasarnya terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu A. Mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Yang B. Mekanisme PPh final PP 23 garis miring 2018. Mekanisme ini perhitungan PPh orang pribadi ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Dan yang C, mekanisme PPh wajib orang pribadi secara NPPPN. Perhitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. Skema pembagian mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang berbeda yang melakukan usaha atau pekerjaan, yakni yaitu yang pertama, jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Yang kedua, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Ketika wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPh orang pribadi. Sebagaimana diketahui, pajak penghasilan PPh di Indonesia sudah mengalami perubahan sejak adanya Undang-Undang HPP pada 1 Januari 2022. Pemerintah juga memberlakukan tarif PPh karyawan secara progresif. Artinya, makin besar penghasilan wajib pajak, pajak ini kenakan bakal lebih besar. Tarif pajak baru dalam Undang-Undang HPP yang mulai berlaku sejak awal tahun ini berubah dari 4 menjadi 5 layer. Berikut rinciannya. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 67 juta kena tarif PPh sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta kena tarif PPh sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 257 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Dan yang kelima, penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%. Pembukuan PPh orang pribadi. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 29. Kesimpulan pada video kali ini yaitu tentang PPh orang pribadi, yaitu PPh orang pribadi adalah sistem perpajakan yang digunakan pada individu atas penghasilan yang mereka peroleh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendukung berbagai program dan layanan publik. Tarif pajak biasanya meningkat sering dengan peningkatannya penghasilan, dan individu harus melaporkan pendapatannya secara akurat dan membayar pajak yang sesuai. Pajak ini dapat berlaku untuk berbagai jenis penghasilan termasuk gaji, investasi, dan lainnya. Dalam beberapa situasi, PPh orang pribadi dapat dipotong langsung oleh pihak yang membayar penghasilan. Kepatuhan dalam membayar pajak adalah kunci dalam menjaga kepatuhan hukum dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.